Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taqwa Perumkiran Sutra rahimakumullah. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan keterangan fikih tentang puasa. Walaupun ini sudah pernah kita bahas pada Ramadan sebelumnya, agar mengingatkan kembali tentang ketentuan-ketentuan fikih terkait dengan puasa, dengan harapan ketika nanti pada waktunya kita memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan kita sudah tahu ilmunya terlebih dahulu, sehingga kita bisa menjalani puasa dengan lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui ilmunya. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita, ikhtiar untuk menjadikan puasa yang akan datang ini puasa yang lebih baik daripada puasa sebelumnya. Karena terlebih dahulu kita mencoba berusaha memahami fikih terkait dengan puasa, sehingga nanti pada pelaksanaannya kita bisa menjalani puasa dengan baik dan mengisi bulan Ramadan dengan baik. Jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah, ini sengaja saya sampaikan via online karena keterbatasan waktu kita ada pengajian mingguan, tapi memang sudah ada jadwalnya tersendiri. Harapannya kita kepengin ada pembahasan tentang puasa sebelum kita memasuki bulan Ramadan, tapi sepertinya kita nyari-nyari waktunya agak susah. Mudah-mudahan ini bisa mewakili, walaupun nanti akan di upload dan mungkin bisa disimak secara online. Dalam kaidah fikih, la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau memang tidak bisa diambil secara sempurna, paling tidak ditinggalkan sama sekali, sedapatnya lah. Karena kalau pengajian yang offline itu kita terbentur dengan kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan kalau kita upload di media sosial, nanti mudah-mudahan semuanya bisa menyimak. Kita insyaallah akan membahas Fiqhus Shiyam, kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Hasan Hitu, seorang ahli fikih dari Damaskus, dari Suriah. Beliau memang spesifikasinya di bidang fikih, alumni Al-Azhar Kairo. Beliau termasuk ahli fikih mazhab Syafi'i yang kelasnya internasional, dan sekarang beliau masih hidup, dan beliau sudah banyak menulis kitab-kitab, salah satunya kitab tentang puasa. Dalam kitab ini nanti membahas serba-serbi tentang puasa, baik dari pengertian puasa, sejarah puasa, kemudian waktu puasa, waktu sahur, cara sahur yang benar,
kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian nanti waktu berbuka, apa saja yang baik saat berbuka dan seterusnya. Insyaallah dari A sampai Z nya puasa dijelaskan di sini, khususnya puasa Ramadan. Dan nanti juga di akhir kitab ini dibahas tentang puasa-puasa sunnah. Jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah, sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu kepada penulis kitab ini, yakni Syekh Dr. Muhammad Hasan Hitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu beliau. Ruhi wa jasadi Syekh Muhammad Hasan Hitu. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pengantar, kita langsung masuk ke materi. Bab pertama membahas tentang ta'rifus syiyam, pengertian puasa atau definisi puasa. Asyamu lughatan, puasa secara bahasa, wal imsaku, artinya adalah menahan. Wa yusta'malu fi kulli imsakin, siam ini, bahasa siam ini dipakai atau digunakan untuk menunjukkan semua hal yang bermakna imsak, yakni menahan. Yuqalu shoma idza sakata, maka dikatakan shoma, menahan ketika sedang diam. Wa yuqalu shomat al khailu, maka dalam dalam kalimat seringkali misalkan dicontohkan shomat al khailu, shomat telah diam, al khailu unta, yakni idza waqafat, ketika unta itu sedang diam. Kama yuqalu shoma idza amsaka 'anil kalam, begitu juga kadangkala dikatakan shoma, bahasa shoma idza amsaka 'anil kalam, ketika menahan dari berbicara. Diam artinya menahan dari berbicara. Wa minhu qauluhu ta'ala, diantaranya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, inni nazartu lirrahmani shauma walan ukallimal yawma insiya. Ini di surah Maryam, ketika Sayyidah Maryam itu diteriaki oleh kaumnya bahwa beliau itu hamil di luar nikah, padahal itu langsung diturunkan dari Allah. Beliau tidak bisa menjawab, hanya beliau mengatakan inni nazartu lirrahmani shauma, aku nazar kepada Allah untuk menahan diri. Falan ukallimal yauma insiya, aku bernazar untuk tidak berbicara kepada manusia hari ini. Menahan untuk tidak berbicara itu dengan menggunakan bahasa shaum.
Shaum artinya menahan untuk tidak berbicara. Wa amma siyamu syar'an, adapun siam, definisi siam secara istilah syar'i, fahuwa imsakun makhsusun, yakni menahan yang tertentu, an syai'in makhsusin, dari sesuatu yang tertentu, fi zamanin makhsusin, pada waktu tertentu, min syakhsin makhsusin, dari orang tertentu. Menahan tertentu dari sesuatu yang tertentu pada zaman yang tertentu oleh orang tertentu. Fasyai'ul makhsus, adapun sesuatu yang tertentu, alladzi yumsiku anhu, yang ditahan darinya, wal mufattir, yakni hal yang membatalkan, ala ma sayati. Jadi yang dimaksud menahan dari sesuatu tertentu. Sesuatu tertentu itu apa? Yakni sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Waz zamanul makhsusu, adapun zaman tertentu atau waktu tertentu, huwa yaumus yami, yakni hari puasa. Waktunya itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu tertentu, maksudnya waktu puasa adalah memang sudah tertentu, tidak sembarang waktu, yaitu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian asy-syahrul ladzi yajibu shaumuhu, bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Wasyahrul ladzi yajibu shaumuhu huwa syahru Ramadan, bulan yang diwajibkan berpuasa adalah huwa syahru Ramadan, yakni bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atau keterangan-keterangan dari petunjuk dan pembeda. Al-Qur'an, Al-Huda wal Furqan, ini nama lain dari Al-Qur'an. Al-Qur'an disebut Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk, wal Furqan adalah pembeda dari mana yang benar dan mana yang salah. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang kalian menemukannya, yang menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Ini dalil kewajiban puasa di bulan Ramadan, bahwa siapapun yang mendapati bulan Ramadan, jika dia seorang muslim, maka dia wajib berpuasa. Wala yajibu shauma ghairu Ramadana bi asli syar'i, dan tidak wajib puasa selain Ramadan dengan dasar syariat. Jadi secara syariat selain Ramadan itu tidak wajib puasa. Bil ijma'i, dengan dasar ijma' juga, secara ijma' sudah sepakat ulama bahwa selain Ramadan itu tidak wajib.
Wadzalika lima rawahul Bukhari wa Muslim. Itu berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi Muhammad SAW, haitsu sa'alahu al-a'rabi, suatu ketika seorang badui bertanya kepada baginda Nabi anil Islam, tentang Islam, faqala, maka baginda Nabi menjawab wasiyamu Ramadan. Itu ini ada di hadis yang pernah kita bahas di masjid tempo hari. Hadis yang tentang ini apa namanya, yang disebut dengan hadis Jibril. Malaikat Jibril tiba-tiba datang bertanya kepada baginda Nabi, mal iman, mal Islam, mal ihsan, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ketika ditanya tentang mal Islam, apa itu Islam, baginda Nabi menjawab, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam adalah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, salat, zakat, salat, zakat, puasa, haji. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Qala al-a'rabi hal alayya ghairuhu. Kemudian si badui itu bertanya lagi, hal alayya ghairuhu, apakah ada kewajiban atasku yang lainnya? Qala, baginda Nabi menjawab, la, tidak, illa an tatawwa, kecuali puasa sunnah. Nah, ini dalil bahwa selain Ramadan itu tidak wajib. Seandainya mau, itu sifatnya sunnah. Illa annahu qad yajibu bi asbabin aridatin, kecuali ada memang wajib di bulan Ramadan, tapi wajibnya bukan langsung wajib dari Allah, tapi wajibnya karena sebab yang baru, kal kafarati, seperti puasa kafarah. Itu apa namanya, misalkan yang di bulan Ramadan itu suami istri siang-siang berkumpul, maka dia harus membayar kafarah. Kafarahnya atau sanksinya yaitu yang pertama, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut ini bukan puasa yang asli, tapi memang wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut karena sebab dia bergaul dengan istrinya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Wa jazaa'us shaidi fil ihrami, dan juga balasan atas berburu ketika sedang ihram. Istilahnya denda. Maka orang yang sedang ihram, baik itu ihram ihram haji, ketika sedang berhaji, sedang ihram, kalau dia ini di zaman dulu tentunya, itu dia melihat ada binatang buruan kemudian berburu dan disembelih, atau kalau sekarang mungkin ada hewan merpati, katanya di haram itu banyak. Kalau dia menangkap merpati itu dan menyembelih, maka dia harus membayar dendanya dengan berpuasa salah satu fil haji wa sab'atin idza raja'tum, puasanya 3 hari di
ketika sedang haji di sana di haram, dan 7 hari ketika sudah kembali ke tanah air. Itu puasanya wajib. Nah, tapi wajibnya karena sebab denda. Wa amma ahkamus siyami, adapun hukum-hukum berpuasa, wa ala may yajibu shaumi fasanadhkuruhu ba'da qalil, dan siapa yang wajib puasa maka kami akan menjelaskannya, menyebutkannya sebentar lagi. Hal yukrahu ayyaqulal insanu Ramadan, apakah makruh hukumnya orang-orang itu mengucapkan Ramadan? Qala ashabul Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka pengikut mazhab Maliki, yukrahu ayyaqulal insanu Ramadan, memakruhkan orang itu mengucapkan Ramadan biduni idhofati kalimati syahrin ilaihi, tanpa menyertakan satu kalimat sebelumnya. Misalkan menyertakan kalimat bulan, kata bulan. Tidak boleh menurut mazhab Maliki. Orang mengatakan Ramadan telah datang, itu makruh hukumnya. Yang benar, yang seharusnya itu telah datang bulan Ramadan, ada kata-kata bulannya. Fala yuqalu illa syahru Ramadan, maka tidak dikatakan kecuali bulan Ramadan. Seharusnya adalah ada kata syahrunya atau bulannya. Sawaun akana hunaka qarinatun am lam yakun qarinah, baik dari dalam kalimat itu ada kalimat sebelumnya atau tidak ada kalimat sebelumnya. Kenapa mazhab Maliki itu memakruhkan mengucapkan Ramadan secara langsung tanpa ada bulannya? Wa za'amu anna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala. Menurut mereka bahwa Ramadan itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah, maka nggak sopan seperti menyebut orang langsung namanya. Kalau dalam tradisi kita itu kan nggak sopan memanggil orang langsung namanya. Kita biasa kalau memanggil orang itu dengan ada tambahannya, misalkan tuan atau kang. Halo, assalamualaikum. Oh ya siap ya. Waalaikumsalam. Kita telepon deh.
Lanjut. Menurut mazhab Maliki bahwa kita tidak boleh menyebut langsung Ramadan tanpa ada kata bulannya di depannya, karena menurut mereka tidak sopan, karena Ramadan itu termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Baihaqi wa rawa dzalika an Mujahid. Berkata Imam Al-Baihaqi, beliau meriwayatkan riwayat itu dari Imam Mujahid, wal Hasan wa tariqu ilaihima dhaifun, tapi hadis itu dhaif. Wahtajju ala dzalika bima rawahu al-Baihaqi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu Ramadan. Ada hadis riwayat Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la taqulu Ramadana fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala. Jangan katakan Ramadan tanpa ada tambahan kata sebelumnya, bulan gitu. Fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala, karena Ramadan itu termasuk satu nama dari nama-nama Allah. Walakin qulu syahru Ramadana, tapi katakanlah bulan Ramadan. Qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, hadza haditsun dhaifun, hadis ini dhaif, dha'afahu al-Baihaqi wa ghairuhu, sebagaimana telah dianggap dhaif oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya. Wa dhahaba ba'duhum ila tafsil, sebagian ulama menetapkan bainama idza wujibat qarinatun walam tujad, itu bergantung ada atau tidaknya qarinah atau kalimat sebelumnya. Faqulu idza wujidat qarinatun, jika ada qarinah atau kalimat sebelumnya, tusrifuhu ila syahri fala karahata, yang menunjukkan bahwa itu adalah bermakna bulan, maka tidak makruh. Wa illa fayukrahu, tapi kalau tanpa kalimat sebelumnya yang menunjukkan bahwa itu bulan, maka menjadi makruh. Qalu, mereka berkata, fayuqalu, maka dikatakan, sumna Ramadan, kami berpuasa Ramadan. Nah, karena ada kata berpuasa itu menunjukkan tentunya bulan. Wa qumna Ramadan, kami qiyamul lail di Ramadan. Tentunya Ramadan di sini arahnya bermakna bulan. Masa qiyamul lail bermakna mengqiyamul laili Tuhan, itu. Ini maksudnya mengqiyamul laili bulan Ramadan. Wa Ramadanu afdalul ashhuri, Ramadan adalah sebaik bulan yang paling utama. Nah, itu juga boleh, karena Ramadan ini maknanya yaitu bulan Ramadan, bukan bermakna yang lain. Wala karahata fi hadza lil qarinati, maka tidak ada kemakruhan di sini karena ada qarinahnya atau kalimat sebelumnya. Wa inna ma yukrahu ayyuqala jaa Ramadan, akan tetapi dimakruhkan jika dikatakan jaa Ramadan, telah datang Ramadan. Ini maksudnya Ramadan, kalau Ramadan dimaknai salah satu nama dari nama-nama Allah, telah datang Allah, itu kan jadi makruh malah.
seharusnya jaa syahru Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Wa uhibbu Ramadana, aku cinta Ramadan. Ini maksudnya Ramadan Allah atau Ramadan bulan itu. Maka yang seperti ini yang tidak menunjukkan yang bisa menyebabkan maknanya ambigu, maka selayaknya ada nama kata syahru. Wa uhibbu syahru Ramadan, aku cinta bulan Ramadan, itu boleh. Ini menurut sebagian ulama yang lain. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi, was-sahihu alladzi dhahaba ilaihi al-muhaqqiqun annahu la karahata. Menurut Imam Nawawi, yang sahih, yang benar, ulama yang muhaqqiq, yang dalam ilmunya itu menetapkan bahwa tidak ada kemakruhan untuk langsung mengucapkan Ramadan, juga enggak makruh. Wal madhabanil akhara fasidani, madhab yang mengatakan bahwa harus ada kata syahrunya di depannya, atau pandangan yang mengatakan kalau ada qarinahnya boleh atau tidak makruh, tapi kalau tidak ada qarinahnya menjadi makruh. Menurut Imam Nawawi, pandangan-pandangan yang seperti itu, dua pandangan tersebut itu fasidani, yaitu rusak, enggak benar menurut beliau. Li'annal karahata innama tathbutu binahyi syar'i, karena yang namanya makruh itu harus ditetapkan dengan larangan syariat. Walam yathbut fihi nahyun, sedangkan di sana itu tidak ada larangan dari syariat. Selama tidak ada larangan yang sharih, yang jelas dari syariat, maka tidak makruh. Ini menurut Imam Nawawi. Wa qauluhum innahu min asma'illahi laysa bisahih, menurut beliau bahwa mereka yang mengatakan bahwa Ramadan adalah salah satu nama dari nama-nama Allah, itu tidak benar. Laysa bisahih, tidak benar. Walam yasihha fihi, dan tidak benar di dalamnya syai'un, setiap sesuatu. Wa asma'ullahi tauqifiyatun, karena apa? Karena nama-nama Allah itu tauqifi, sudah ditetapkan. Nama-nama Allah yaitu nama yang 99 yang ada di dalam hadis, sudah jelas. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus As-Salam, itu sudah jelas, sudah ditetapkan. Nah, ini dasar yang mengatakan Ramadan itu salah satu dari nama Allah, itu menurut Imam Nawawi itu tidak benar. Walau sabata annahu ismun lam yalzim minhu karahatun, seandainya itu ada yang menetapkan bahwa itu Ramadan adalah termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah, tetap aja menurut Imam Nawawi itu tidak makruh. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, waqad thabatat ahaditsun katsiratun fi sahihain fi tasmiyatihi Ramadan min ghairi syahrin fi kalami Rasulullah SAW. Telah tetap banyak hadis yang sahih dalam hal nama menamai bulan Ramadan min ghairi syahrin fi kalami
yang yang tidak bermakna bulan. Ini ada banyak hadis-hadis yang disebutkan fi kalami Rasulullah SAW, dalam kalamnya Rasulullah SAW, yakni diantaranya haditsu Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannata, ketika datang Ramadan. Nah, di sini tidak ada syahrunya, ini hadisnya sahih. Tapi Kanjeng Nabi sendiri tidak menyertakan kata syahru atau kata bulan. Ini langsung ja'a Ramadan, idza ja'a Ramadhanu, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, maka dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nari, dan dikunci pintu-pintu neraka, wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang tarikh tasyri' asyam, tentang sejarah disyariatkannya puasa. Laqad bada'a as-siyamu fi awwalil islami bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa bi siyami yauma Asyura. Di awal laqad budi'a asyamu, telah dimulai puasa, fi awalil islami, di awal Islam, fi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, yaitu dengan 3 hari puasa di setiap bulan. Sebelum disyariatnya puasa Ramadan, di awal-awal Islam itu yang pertama disyariatkan adalah puasa 3 hari setiap bulan, yaitu yang disebut dengan Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih, tanggal 14, 15, 16 di setiap bulan Hijriah. Wa bi siyami yauma Asyura, dan puasa hari Asyura. Hari Asyura ini juga puasa yang disyariatkan sebelum perintah puasa tentang puasa bulan Ramadan. Tsumma nazala qauluhu ta'ala, kemudian turun firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka begitu turun ayat ini, fakana man syaa shoma wa man syaa aftara. Kemudian orang-orang para sahabat itu man syaa shoma wa man syaa aftara, siapa yang pengen puasa maka dia berpuasa, wa man syaa aftara, siapa yang mau berbuka atau tidak puasa ya tidak puasa. Liqaulihi ta'ala fi akhiril ayat, karena apa dasarnya para sahabat itu beranggapan siapa yang boleh puasa, yang siapa yang mau puasa, siapa yang tidak mau puasa, tidak puasa. Karena di akhir ayat ini ada kalimat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas atau bagi orang-orang
yang merasa berat atasnya atau atas puasa itu, maka dia boleh fidyatun ta'am miskin, dia boleh mengganti dengan fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin. Ta'am miskin, memberi makan satu orang miskin. Jadi kalau yang mau puasa ya puasa, dia puasa sehari. Tapi kalau yang tidak mau puasa, punya duit, ya ngasih makan untuk satu orang miskin. Nah, ini miskin ya, bukan masakin. Kalau masakin itu orang-orang miskin. Jadi fidyahnya meninggalkan satu hari puasa itu memberi makan satu orang miskin. Nah, tentunya memberi makan itu dalam kajian fikih, fidyahnya itu memberikan satu mud makanan. Ya, satu mud itu ukuran makan untuk satu hari lah. Ya, tentunya tidak hanya makanan, ya, tentunya itu maksudnya kalau di Arab dulu itu mungkin berupa kurma, tapi kalau di sini ya berupa beras. Ya tentunya tidak hanya beras, ya dengan lauk-lauknya. Ya standarnya memberi makan satu orang miskin sehari itu berapa ya, misalkan sekali makan 3 kali sehari, sekali makan yang standar itu nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah, itu 15.000 di warung makan Padang itu misalkan. Berarti 15.000 kali 3 45.000 itu kalau fidyah untuk satu hari meninggalkan puasa. Tsumma nazala qauluhu ta'ala, atau tsumma nuzila, kemudian diturunkan, atau boleh nazala boleh nuzila, kemudian turun qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Kemudian setelah ayat ini turun ayat selanjutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk dan Al-Furqan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan di antara kalian, maka dia hendaklah berpuasa. Fakana wajiban ala kulli man syahida syahra ayyasumahu madama qadiran ala siyam. Maka berdasarkan ayat ini, bulan Ramadan itu menjadi wajib bagi orang yang menyaksikan bulan Ramadan atau yang menjumpai bulan Ramadan. Wajib selama madama qadiran ala siyam, selama dia mampu untuk berpuasa. Sehingga kalau yang udah tidak mampu untuk berpuasa ya tidak wajib. Misalkan orang yang tua renta udah nggak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib berpuasa, tapi wajib bayar fidyah. Atau orang sakit yang susah sembuhnya, maka dia boleh mengganti dengan fidyah. Berbeda kalau sakitnya masih dalam keadaan muda, misalkan masih mungkin sembuh, maka dia memang boleh untuk tidak berpuasa, tapi mengganti nanti dengan qadha. Artinya fidyah itu untuk yang sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh lagi, maka dia bayar fidyah. Kalau dia ada harapan untuk sembuh lagi, maka ketika dia sudah sembuh, maka wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Rawa Abu Dawud mursalan an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud secara mursal, hadis mursal dari
Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, wahila siyam thalathati ahwal, puasa itu ditetapkan dalam 3 keadaan. Qala, beliau berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahr. Awalnya Rasulullah SAW itu berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian yang kedua, wa yasumu yauma asyura, beliau berpuasa di hari Asyura. Fa anzalallahu ta'ala kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan seterusnya. Itu yang mewajibkan puasa Ramadan. Jadi ada 3 tahapan sejarah puasa dalam Islam. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, puasa hari Asyura. Yang ketiga, puasa Ramadan. Begitu ditetapkan turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan, maka yang tadinya biasa dilakukan oleh Rasulullah itu, yang tadinya puasa 3 hari yang sudah menjadi kebiasaan 3 hari setiap bulan, dan puasa Asyura itu kemudian menjadi sunnah. Warwal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Asyura yusamu qabla Ramadan. Menurut Sayyidah Aisyah, bahwa Asyura, puasa hari Asyura itu dipuasai sebelum Ramadan. Falamma nuzila Ramadan, ketika diturunkan kewajiban puasa Ramadan, kana man syaa shoma wa man syaa aftara, maka kemudian puasa Asyura itu menjadi siapa yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa juga silakan, artinya menjadi sunnah. Ini menurut riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi riwayatin qalat, dan di riwayat yang lain beliau berkata, Sayyidah Aisyah berkata, kan Rasulullah SAW amara bisyami yauma Asyura, beliau memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, akhrajaha Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa Malik, dan Imam Malik, wa kana huwal fariidhah, dan itu adalah termasuk puasa fardu. Dulunya puasa Asyura, hari Asyura itu fardu. Ini menurut Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Malik, bahwa puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura itu termasuk puasa fardu. Begitu diturunkan puasa Ramadan, maka puasa hari Asyura itu menjadi sunnah. Siapa yang mau berpuasa, berpuasalah, yang mau berbuka, berbukalah. Warawa Muslim an Jabir bin Samrah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samrah qala, beliau berkata, kana Rasulullah SAW ya'muru bisyami yauma Asyura. Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura. Wa yuhithuna alaih, dan kita diarahkan untuk menjaga puasa Asyura. Wa yata'ahadna indahu, dan kami berjanji untuk menjalankannya
di sisi Rasulullah, di hadapan Rasulullah, berjanji untuk menjalankannya. Falamma furidu Ramadhanu lam ya'murna. Ketika Ramadan itu sudah diwajibkan, puasa Ramadan diwajibkan, maka beliau itu tidak memerintahkan lagi untuk puasa Asyura. Walam yata'ahadna indahu, dan tidak membuat perjanjian di depan beliau. Rawal Bukhari fi sahih, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya ta'liqan bi sighatil jazmi, menggantungkan dengan sifat atau bentuk yang tetap, anil A'mash bin Amr, dari riwayat Imam A'mash bin Amr, qala haddatsana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah meriwayatkan para sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuzila Ramadhanu, diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Fasyaqqa alaihim, maka terbelahlah para sahabat Nabi, terbelahlah atas mereka. Fakana man at'ama kulla yaumin miskinan tarakas shauma, maka orang yang sudah biasa tiap hari memberi makan orang-orang miskin, maka dia meninggalkan puasa. Mimma yutiquhu, dia biasa memberi makan untuk orang miskin setiap hari, dan dia merasa berat untuk berpuasa. Khasat lahum fi dzalik, maka rukhisat lahum dzalik, maka diringankan bagi mereka untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa. Fanasakhatha, maka ayat tersebut, ketentuan tersebut dinasakh dengan ayat wa antasumu khairun lakum, jika kalian berpuasa maka lebih baik bagi kalian. Fa umiru bisyam, kemudian para sahabat Nabi itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk berpuasa. Ya, karena bahasanya dalam ayat ini itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, siapa yang merasa berat untuk berpuasa maka dia boleh mengganti dengan memberi makan orang miskin. Nah, orang yang udah biasa memberi makan orang miskin dan dia merasa berat, maka dia tidak berpuasa. Nah, kemudian begitu turun wa antasumu khairul lakum, turun ayat wa antasumu khairul lakum, jika kalian berpuasa maka itu lebih baik, maka kemudian Kanjeng Nabi fa umiru bisyam, Kanjeng Nabi memerintahkan, mereka diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk berpuasa. Ayat selanjutnya itu menasakh atau mengganti ketentuan sebelumnya. Kalau yang sudah biasa memberi makan orang miskin, maka dia merasa berat untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ayat ini dinasakh dengan ayat dengan datangnya ayat selanjutnya, yaitu wa antasumu khairun lakum. Terusnya ayat ini masih dalam satu ayat. Warawal Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan, wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Salamah bin Al-Aqwa, dari Sayyidina Salamah bin Al-Aqwa, lamma nuzilat hadhil ayah, ketika diturunkan ayat ini, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, barang siapa yang merasa berat untuk berpuasa, maka
dia boleh membayar fidyah untuk orang miskin dengan membayar fidyah yakni memberi makan orang miskin, satu orang miskin. Nah, begitu turun ayat ini, kana man arada ayyuftira wa yufti, maka para sahabat itu terbelah. Nah, siapa yang maka ada yang ingin berbuka dan membayar fidyah, hatta nuzilat al-ayah allati ba'daha fanasakhatha, maka ketika turun ayat selanjutnya itu menasakh atau merubah ketentuan ayat dari ayat sebelumnya. Kemudian kaifiyatus siyam fi bidayatil Islam wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan selanjutnya, yakni tentang tata cara berpuasa di awal Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.